Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Zikri Datri dari Keperawatan 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan skripsi yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu berbahayanya efek dari kecanduan merokok bagi para remaja yang masih sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bab 3 dari skripsi tersebut. Kerangka konseptual dan hipotesa penelitian. Kerangka konseptual adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang diteliti. Selain faktor tersebut, juga terdapat faktor internal yang berasal dari individu tersebut dan terdapat faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Penyebab internal seperti rasa ingin tahu, menunjukkan kejantanan, kedewasaan, menghilangkan stres, dan rasa kepercayaan diri. Sedangkan penyebab eksternal seperti orang tua dari segala pola asuh, teman sebaya, dan iklan rokok yang dapat menyebabkan perilaku merokok pada remaja tersebut. Dari banyak segala faktor tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada siswa. Hipotesis penelitian. Ada hubungan perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada remaja di SMA. Bab 4. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-eksperimen dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analytical observation dengan pendek antar cross-sectional. Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang berrelatif pendek dan tepat tertentu dilakukan pada beberapa objek yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku merokok terhadap kepercayaan diri siswa. Perilaku merokok dan kepercayaan diri satu dalam kebersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa laki-laki kelas 10 sampai dengan kelas 12. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah purposive untuk mengetahui besar sampel menggunakan rumus besar. Kriteria sampel. Sampel didapat dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Yang pertama, kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah dapat berkomunikasi dengan baik, bersedia menjadi responden penelitian, sehat jasmani dan rohani. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah siswa yang tidak hadir saat penelitian, kelas 11 dan 12 yang tidak diteliti, perempuan yang tidak diteliti. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen. Variabel independen bebas dalam penelitian ini adalah perilaku merokok. Variabel kedua, dependen. Variabel dependen terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner variabel perilaku merokok menggunakan instrumen kuesioner berisi 8 soal pertanyaan dengan kriteria ya dan tidak, dengan jumlah responden 55 responden dan 3 pertanyaan tertutup, ya dan tidak. Dan 5 pertanyaan terbuka, kemudian responden dipersilahkan memilih jawaban yang sudah tersedia dan memberikan tanda centang. Pada kolom sebelah kanan, pertanyaan, ya dan tidak. Kuesioner variabel kepercayaan diri menggunakan instrumen kuesioner. Jumlah soal 20 dengan kriteria sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan jumlah responden 55 responden dan 20 pertanyaan tertutup, kemudian responden dipersilahkan memilih jawaban. Jawaban yang sudah tersedia dengan memberikan tanda centang pada kolom sebelah kanan pertanyaan. Uji validitas. Untuk hasil kepercayaan diri dengan rumusan korelasi produk momen person, adapun
dinyatakan tidak valid atau didasarkan pada nilai R, di mana pernyataan dinyatakan valid apabila R dihitung pada tabel signifikasi 5% sehingga pernyataan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA terdekat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juni. Prosedur pengumpulan data. Menyampaikan persetujuan judul penelitian sebagai pengantar surat permohonan izin melaksanakan penelitian kepada ketua STIKES untuk melakukan penelitian di SMA. Penelitian menyampaikan surat permohonan izin melaksanakan penelitian kepada bagian instansi kantor SMA untuk melaksanakan penelitian pada SMA tersebut. Pelaksanaan penelitian dilakukan di SMA. Setelah penelitian dilakukan, penelitian memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan, manfaat, prosedur penelitian, serta kontrak waktu dan minta informed consent. Setelah menyetujui penelitian, responden yang setuju diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi responden. Teknik pengolahan dan analisa data. Pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahap menurut Notomacho 2012. Yang pertama, editing. Editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan apabila ada data-data yang belum lengkap. Jika memungkinkan, perlu dilakukan pengambilan data ulang untuk melengkapi data-data tersebut. Tetapi, apabila tidak memungkinkan, maka data yang tidak lengkap tersebut diolah atau dimasukkan dalam pengolah data missing. Coding. Setelah data diedit atau disunting, selanjutnya lakukan pengkodean atau coding, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi 2 angka atau hilangan. Pemberian kode pada penelitian ini untuk hasil dari pengukuran dan kode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kode data umum, umur, kode untuk variabel perilaku merokok, tidak merokok, kode untuk variabel kepercayaan diri, tinggi, sedang, rendah, data entry, memasukkan data yang dalam bentuk kode, angka ataupun huruf dimasukkan ke dalam program atau software komputer. Scoring. Skor item pernyataan pada lembar kuesioner perilaku merokok. Skor kuesioner kepercayaan diri. Pernyataan positif, 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Etik penelitian. Mengatakan setiap penelitian yang menggunakan subjek manusia tidak boleh bertentangan dengan etik sehingga diperlukan lembar persetujuan menjadi responden. Lembar persetujuan menjadi responden diberikan kepada subjek yang akan diteliti. Peneliti menjelaskan dan tujuan riset yang akan dilakukan. Jika bersedia diteliti, harus mendatangani lembar persetujuan dan tetap menghormati hak-haknya. Tanpa nama. Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data. Cukup yang nomor kode pada masing-masing lembar tersebut. Kerahasiaan dijamin oleh peneliti karena kelompok data tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai hasil riset.